Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, hari ini Lose senang sekali bisa berjumpa lagi bersama adik-adik di sekolah minggu online Nazaret Kids. Nah adik-adik, sudah pada siap belum untuk beribadah? Yuk duduk yang baik, kita mau sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Lalu kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, siapa yang bangga menjadi anak sekolah minggu GKT? Wah, tentu semua bangga. Lose juga bangga menjadi anak sekolah minggu GKT adik-adik. Nah, yuk kita mau sama-sama nyanyikan Mars sekolah minggu kita ya adik-adik. Waktu kita katakan aku anak sekolah minggu GKT, kita teriakan keras-keras kalau kita anak sekolah minggu GKT. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita sama-sama pujikan Mars sekolah minggu GKT. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya mencari terang di sekolah, di rumah, dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman, dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya mencari terang karena aku milik Kristus. Kita pujikan sekali lagi adik-adik ya. Anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya apa? Supaya mencari terang di sekolah, di rumah, dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman, dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya mencari terang karena aku milik Kristus. Ya adik-adik, kita adalah milik Kristus. Kita harus memancarkan kasih dimanapun kita berada. Ya adik-adik, langsung aja kita untuk berdoa ya. Yuk kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan sudah berikan kami satu hari yang baru. Pada pagi hari ini kami dapat kembali beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan. Meskipun hanya melalui ibadah online, biarlah kami tetap memiliki hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk dulu sekarang. Nah, sekarang Lose mau tanya, adik-adik tahu nggak kita ini siapa? Apakah kita pasukan berjalan, menembak, atau berkuda? Oh, tentu bukan adik-adik. Kita adalah Laskar Kristus adik-adik. Nah, yuk adik-adik, sekarang kita mau pujikan pujian Saya Bukan Pasukan Berjalan dengan bangkit berdiri dan dengan gerakan ya adik-adik. Yuk kita sama-sama dengan semangat kita nyanyikan dan kita katakan bahwa kita itu adalah Laskar Kristus. Yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya apa? Saya
Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan adik-adik, saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah adik-adik, tahu nggak adik-adik kalau iblis itu musuh kita? Wow, kenapa ya adik-adik ya? Pasti lihat iblis itu takut ya adik-adik, kayak ya namanya iblis. Kenapa? Karena iblis itu lari seperti singa. Dia suka mencari sana sini, bisa berkata ini itu yang bisa menjatuhkan kita dalam dosa adik-adik. Nah, tapi adik-adik, satu hal yang perlu kita tahu, kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita adik-adik. Tuhan sudah mati di Bukit Golgota menebus setiap kita adik-adik. Jadi, yuk sama-sama kita pujikan pujian iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Nah adik-adik, kita pujikan sekali lagi ya adik-adik ya. Yuk kita katakan, kita pujikan dengan semangat. Kita lihat bahwa iblis musuh kita dan Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Iblis itu musuh kita. Kenapa? Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus siapa? Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Ya adik-adik, kita harus bersyukur bahwa Tuhan sudah menebus setiap dosa kita. Yuk adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, dosa aja setiap kita untuk duduk terlebih dahulu. Kita mau siapkan hati, kita mau berdoa ya adik-adik. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan sudah mengirimkan anak-Mu, Tuhan Yesus, untuk menebus setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, agar kami dapat memahami akan firman-Mu. Kami dapat belajar juga melakukan firman Tuhan, sehingga kami dapat menjadi terang. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati Lose Yoel dalam membacakan firman-Mu. Biarlah apa yang Lose Yoel sampaikan berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Lose Yoel di sini. Adik-adik tadi sudah memuji Tuhan bersama dengan Lose Fania, dan saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Yuk kita mulai sama-sama. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Hari Reformasi adik-adik. Di mana di dalam hari Reformasi kita itu belajar dari satu tokoh yang bernama siapa? Martin Luther.
Martin Luther pada waktu itu adalah seorang biara, gitu ya, dia tinggal di biara. Kemudian dia melihat situasi pada waktu itu ada yang tidak betul, yaitu apa? Penjualan surat penghapusan dosa yang dilakukan pemerintah pada saat itu. Sehingga penuh dengan keberanian, Martin Luther itu menolak surat itu. Sehingga dia apa? Menuliskan 95 dalil penolakan Martin Luther terhadap hal-hal yang terjadi pada waktu itu. Nah, adik-adik, hari ini kita juga mau belajar dari satu tokoh iman yang luar biasa juga, yaitu bernama Elia. Oke, ada yang tahu siapa Elia? Betul sekali. Elia adalah seorang nabi Tuhan yang diutus Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel pada waktu itu. Salah satu kisah yang paling menarik yang kita pelajari adalah Elia betul-betul orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Saat itu ia ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi apa? Penyambung lidah Tuhan kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel pada waktu itu sedang menyembah para Baal, adik-adik. Nah, kemudian singkat cerita, pada waktu itu bangsa Israel dilanda kekeringan yang begitu hebat. Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Namun ketika Tuhan mau memberkati bangsa Israel dengan mendatangkan hujan, tunggu dulu. Nah, bangsa Israel masih menyembah apa? Berhala. Kalau dia datangkan hujan, dikala bangsa Israel itu menyembah berhala, berarti jangan-jangan bangsa Israel lebih percaya kepada siapa? Berhalanya. Wah, terus bagaimana ya cara Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel kalau Tuhanlah yang berkuasa pada waktu itu? Lose juga penasaran bagaimana ya caranya ya? Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat bagaimana cara Tuhan mempermalukan nabi-nabi Baal pada waktu, berhala-berhala Baal pada waktu itu, yang dipercaya oleh bangsa Israel saat itu. Coba lihat baik-baik adik-adik ya. Dari video tadi kita belajar sesuatu, di mana Tuhan tidak meninggalkan Elia. Tatkala Elia ini percaya penuh kepada Tuhan, dia berdoa meminta Tuhan untuk mendatangkan api untuk membakar persembahannya. Ternyata Tuhan datangkan. Dari situlah bangsa Israel diyakinkan kembali bahwa Tuhanlah yang berkuasa, bahwa Tuhanlah yang punya kuasa daripada Baal-Baal tadi, adik-adik. Nah, adik-adik, kalau pada waktu itu berhalanya adalah patung Nabi Baal yang disembah bangsa Israel. Nah, kalau sekarang berhalanya apa dong? Berhala itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Contohnya, kalau kita itu suka main game, dan main game kita itu kelewatan, kita itu tidak mau berdoa, kita tidak mau beribadah, maka berhalanya adalah apa? Main game. Kemudian kalau berhalanya adalah mainanmu, entah itu kereta, entah itu apalagi ya, boneka, maupun yang lainnya, sehingga kamu fokus terhadap itu, tidak mau memuji Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau beribadah kepada Tuhan di hari Minggu, berarti itu berhalamu yang menjauhkanmu dari siapa? Tuhan, adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Lese ingin kalian menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan bersungguh-sungguh apa? Beriman. Beriman itu apa, adik-adik? Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini Lose punya 2 kuis dan 1 ayat hafalan. Nanti Lose mau tunjukkan apa yang adik-adik harus jawab, kemudian apa yang harus kalian hafalkan. Nah, setelah itu adik-adik kirimkan videonya ke Lause. Kerjakan sama-sama dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kita akan berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita hari ini. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan, bila Tuhan boleh memberkati kehidupan kami hingga hari ini. Kami bersyukur melalui Elia, kami boleh diberkati dengan cerita yang sungguh luar biasa,
di mana Elia itu beriman kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh menolong Elia di dalam melakukan tugasnya. Tuhan, tolonglah kami juga, supaya kami anak-anak-Mu juga punya iman seperti yang Elia miliki. Kami belajar sungguh-sungguh untuk percaya dan berserah kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu yang saat ini belajar di rumah masing-masing. Tuhan, tolonglah juga kedua orang tua mereka. Tuhan, tolonglah juga untuk engkau mereka, bawa mereka, kiranya tangan penyertaan Tuhan boleh memberkati setiap mereka. Kami serahkan ya Tuhan, waktu kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita Lose sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan, dan jangan lupa ada Lose Fania yang akan memimpin kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bye-bye. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Gimana? Apa yang adik-adik dapat? Hayo. Nah, adik-adik bisa cerita ke mama papanya firman apa yang sudah didapatkan tadi. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara gimana? Kan kita nggak bisa ke gereja ya. Adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk mentransferkan ke rekening gereja adik-adik. Oke, yuk sekarang kita mau persembahkan persembahan kita dengan memujikan pujian Iman Bakti. Yuk kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita tutup mata, lipat tangannya ya adik-adik ya. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu lagi. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih menganugerahi kami akan kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini ya Tuhan dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di gereja kami GKT Nazaret. Tuhan, kiranya Engkau berkati untuk papa mama kami, di mana di masa-masa pandemi saat ini, Engkau berkati pekerjaan papa mama kami, Engkau berikan kesehatan untuk papa mama kami. Tuhan juga berkati setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, di mana Engkau berkati studi kami, agar kami dapat belajar dengan baik meskipun dalam keadaan online. Juga Engkau berkati ya Tuhan setiap iman kami ya Tuhan, biarlah kami tetap sebagai anak-anak-Mu dapat terus bertumbuh di dalam-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati ya Tuhan, setiap kami satu persatu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Ya adik-adik, sekarang kita sudah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman. Tapi adik-adik jangan lupa bahwa tidak hanya sampai di hari ini saja kita sudah mendengar, juga harus melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan memberkati. Bye-bye.